Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Bupati Saburajua Dr. Andus Nikodemus Henry Heke MSI pada kegiatan serah terima jabatan dan pisah sambut Camat Raijua pada hari ini Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Aula Kantor Camat Raijua. Oke, tapi puji Tuhan kita semua meyakini bahwa kita sehat. Ya, amin. Terima kasih. Tentu pertama saya ajak kita semua untuk sampaikan kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan bertemu di sini, dan kami dari Sabu berterima kasih juga kepada Tuhan karena kita dituntun sampai sini dan dalam keadaan yang selamat. Langsung orang bilang, Bapak, kalau tenang. Bapak bilang, sebentar angin datang tiba-tiba, saya tahu, ya kan? Jadi kita mesti bersyukur, kita minta bahwa perjalanan kita bisa lancar. Dan percaya kita alihkan. Baik, Pak Wajib yang hormati Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kepala Badan, para pimpinan OPD yang lain. Baik, hari ini kita lakukan serah terima juga. Kemarin sudah dilantik. Serah terima itu nanti juga kita punya ada dua ya. Kepala desa langsung dia dengan nanti ada juga yang tidak dengan nanti. Nah, ini semua tentu dalam rangka negara. Ada yang bilang, Bapak Peter pindah, mau kita dapat jabatan yang kemana? Tenang-tenang, saya itu pasti kan itu nanti ada datang. Jadi kan biasa, aman-aman saja. Karena kita pimpinan itu kelihatan, pimpinan melihat tidak saja saya sendiri. Ada Pak Sekda, ada teman-teman dari BKD. Kemudian ada teman-teman lain yang pantau. Jadi kita bekerja, jangan tunggu orang lihat. Dan saya percaya bahwa ini kalimat seperti ini sudah didengar, sudah tahu oleh semua kita, terutama para kepala desa, camat, dan semua pimpinan. Demikian maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, baik itu Pak Camat, baik itu kepala desa darurat, dan juga kita semua yang harusnya para pimpinan, staf dan lain-lain. Mari kita bekerja serius. Keseriusan kita itu nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Bapak Ibu pengalaman, coba lihat, jangan nego-nego, jalan kerja biasa saja. Apalagi campur aduk dengan politik, tidak usah, biasa saja. Dia akan jalan bagus nanti. Barangkali itu yang saya perlukan. Kalau kita sudah pikiran ke lain tempat, pekerjaan tidak akan jalan. Nanti kita berantem satu dengan yang lain, bakal lain. Bakal lain satu dengan yang lain. Bakal lain antara ketua di staf, atau dengan atasan, atau dengan bawah. Hindari kerja apa ada. Jadi jangan juga tunggu di sini. Biasa, jalani saja. Sekali lagi jalani. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang tadi lurah ada dua, kemudian saya mau cari orang Raijua, tapi orang Raijua susah. Kalau ada orang Raijua di sini yang bisa lihat teman-teman yang lain, kasih tahu saya, Bapak ini anak Raijua ada. Bukan berarti orang yang bukan orang Raijua dia tidak bisa. Bukan berarti bahwa orang yang bukan orang Raijua dia tidak mau datang di sini. Dia mau datang. Cuma mari kita lihat, kita coba cari orang Raijua. Jangan hanya orang Raijua itu
Sapawele, kemudian Pak siapa lagi? Lawrence Depopio Nedure. Masih banyak orang Rejuang. Atau tidak ada lagi? Nah, ini yang kita mesti lihat sama-sama. Atau ada di Kupang orang Rejuang, kasih tahu. Nanti kita lihat. Banyak yang tidak mau datang karena mereka bukan karena apa, belum tahu sabu, belum tahu sabu Rejuang. Jangankan orang Rejuang, orang sabu sendiri juga tidak tahu sabu itu bagaimana. Akhirnya menganggap enteng sabu. Jangan orang sabu. Padahal kalau kita mau sombong kan gampang, tak? Iya. Lu kalau di Kupang di kota lu di kantor gubernur naik bemo. Kalau ketemu dari Sabu naik pesawat, bilang begitu mereka. Iya tuh, jangan anggap enteng kita. Ya mereka naik bemo, naik motor ke sana, ke kantor gubernur. Kalau kita naik pesawat, kemudian turun pesawat, naik taksi. Ya tak? Itu kalau sombong, tapi tidak perlu pikir sampai ke sana. Yang pasti ada kelebihan. Hanya saja tidak ada mall di sana. Itu yang mungkin mereka pikir. Tidak ada diskotik. Saya pikir kita bisa ciptakan diskotik. Ini Pak Alphonse di Pak apa? Sekda punya kampung sana itu tiap hari Sabtu, tiap hari Jumat ada diskotik. Itu sengaja buka gitu supaya orang datang, kemudian ada jualan lah. Nah, itu mereka punya otak sudah mulai bagus. Di situ bisa ciptakan begitu. Amin. Ini bisa bikin begitu. Makanya saya bilang, ini Pak Camat ini orang seni juga. Itu musik masih jalan. Tidak ada lagi anak-anak yang main. Sementara macam. Ini cari ini apa? Pak Desa Pak Lurah dong nih. Latihan, kasih latihan dong main drum, kasih latihan dong main melodi, Keyboard. main bass. Iring kalau drum belum ada biar pakai tambur saja sampai apa. Apalagi yang biasa duduk kok pukul-pukul. Dia punya nama apa? Pak yang dulu terus pukul-pukul sama kayak ini. Atau yang ini saya buat ini anak muda punya. Ada punya istilah yang saya kita tahu. Oh, tajuk. Nah, kasih latihan. Terus sebulan sekali main. Nah, kita ada baru-baru dapat hadiah 18 Saya ada bilang di teman-teman kemarin ada omong itu dalam rangka dipakai dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan kita, mendukung baik infrastruktur maupun langsung. Nah, di Sabu saya bilang band itu di Sabu ada. Entah gereja punya, entah apa. Minta tiap bulan itu satu kali main, pindah tempat di tempat-tempat wisata. Mereka juga akan cari hiburan yang lain. Kemudian kita kasih insentif berupa apa? Mungkin untuk mobilisasi alat-alat. Acara 3 hari tapi dia main 1 hari saja pada alat itu. Kan bisa. Jadi dengan bantuan mereka bermain, ekonomi rakyat bisa jalan. Ini salah satu cara untuk supaya ekonomi bergerak. Dan saya percaya bahwa Bank NTT pasti dia akan membantu promosi. Oleh perlu bank NTT. Walaupun personil orang-orang punya, tinggal bank bawa dia punya
kalau bukan peralatan band ya pakai sewa yang di gereja punya. Gereja bisa dapat. Saya pikir tidak jadi besar. Kita pergerakan ekonomi, menggerakkan ekonomi kerakyatan di situ. Ada hubungan dengan pariwisata. Tahun ini kita sudah harus festival sendiri di Reju. Festival sendiri di Reju. Kemarin itu terkendala dengan COVID. Epidemi. Sehingga kita harapkan orang luar bisa datang ke sini. Sekitar kalau September nanti tahun ini kita banyak rapat. September itu ada sidang sinode. Oktober apa September? September. Nah kita harus ini kegiatan-kegiatan ini kita coba beruntun dengan Festival Kelapa Manja. Nah, Festival Kelapa Manja ini nanti berurutan atau disusupi lagi oleh satu kegiatan baik tour. Jadi sepeda tour dari Kupang, ada komunitas sepeda datang ke Sabu. Apakah bisa kita sampai ke sini? Tapi kita bikin kegiatan sendiri. Jadwal kita samakan nanti dengan jadwal kapal. Jadi biar. Nah, konsep kami itu biar ini supaya kita bisa tahu. Konsep kami itu kalau sepeda kita hadiah juara satu bukan yang cepat, tapi hadiah juara satu mereka yang pandai memberikan edukasi tentang pembangunan pariwisata bisa begitu. Dia datang, kita bikin keliling Sabu, kemudian tiap etape itu ada makanan yang nanti mereka beli, bukan kita yang kasih free mereka. Mereka beli, jadi jam makan mereka berhenti di situ. Tiap etape dikasih tempat untuk siap makan, termasuk souvenir di sana. Nah, kalau mereka sampai di sana, mereka beli apa? Edukasi mereka model bagaimana? Sepanjang jalan itu bukan berarti tunggu di etape baru berhenti. Dia ketemu orang di mana bisa saja dia berhenti, ada banyak orang. Dia berhenti, kemudian dia lakukan edukasi. Mungkin paling kurang dia tanya masyarakat. Kemudian dia apa yang dia buat di sana. Dia sampaikan, mungkin dia sampaikan begini. Dengan pariwisatanya bagus. Tapi besok mesti siap begini. Orang datang besok mesti senyum. Orang datang besok siap makan, minum. Nanti orang beli makan minum apa? Makan minum tradisional. Kalau orang datang, kalau siap makan minum berarti besok mesti tanam paling kurang. Oh ada ini sayur bayam lah, keripik bayam ada di sana. Oh ada keripik apa namanya? Ini perempuan Ubi. Siri, daun siri. Ya, nasi. Dan sering kan ibu-ibu senang makan keripik atau apa, dan itu harus disiapkan di desa yang siap. Atau keripik apa? Tadi ada jagung. Apa maning ke apa istilahnya? Maning. Bergaul dengan nama-nama marning jagung atau marning apa namanya kerehau dia pasang bocor. Cuma cara titi jangan seperti model dulu. Kalau misalnya titi jagung itu taruh ludah supaya cepat, taruh ludah sedikit begini baru titi, tahu cepat-cepatan.
Tapi di sini kan tidak lah. Penyiar itu Bapak. Bapak penyiar itu. Supaya ini jangan panas. Tidak ya ibu ini ya. Jangan pakai air. Biar jinak Bapak. Begitu. Jadi oke, itu hal-hal kecil. Nah, nanti kita juga yang panitia akan tanya di masyarakat, tadi dia ada lewat yang nomor sekian itu dia lewat, dia ada omong apa di musola. Ini makanan harus bersih. Dia ada omong-omong itu. Jadi penilaiannya oleh masyarakat sendiri. Panitia yang ambil ide itu kemudian panitia rumput. Nah, itu harus kasih tahu mereka sehingga mereka juga rajin untuk singgah-singgah. Pesertanya tidak saja dari Kupang juga, tetapi orang Sabu lokal juga bisa. Di Rejuan banyak sepeda sudah ada belum? Sudah banyak sepeda belum? Harus kampanyekan supaya Sabu ini Rejuan ini bisa menjadi daerah yang bersih. Kemungkinan besar, mudah-mudahan kita semua berdoa, kita bisa dapat bantuan untuk kegiatan festival aerowisata. Dia pantau udara, lihat bintang, pakai teropong bintang. Dan pada saat itu sekitar bulan April itu langit kita terang. Dan yang paling terang untuk di Indonesia salah satu Sabu selain dari bukit yang di daerah TTS Ampuan Timau, tapi Timau masih kalah dari Sabu. Jadi kalau ini oke, karena setelah dari sini nanti kita akan ke Bapenas untuk cari tersebut anggaran ini di sana, kerjasama kita dengan ITB. Nah kalau jadi ini berarti kita undang orang, kita promosikan supaya orang luar datang. Karena di tempat lain orang Jakarta tidak pernah juga datang dapat lihat bintang. Di Jakarta biar mereka sombong bilang matahari ada banyak, walaupun kita matahari cuma satu. Mereka tidak pernah lihat matahari, hanya sebut saja matahari banyak. Padahal matahari bagus, mereka kena tipu juga. Nah, kita jangan kena tipu, bilang matahari ada banyak. Kita matahari tetap satu, tapi kita masih bisa lihat matahari. Artinya bahwa gambaran kita, daerah kita masih bersih. Dan tolong Pak Camat, ini satu. Nanti kita kampanye juga di daratan satu. Di saat kita pasang lampu di luar, atau pada saat misalnya pesta atau apa, lampu itu jangan kita sorot ke atas. Kita sorot ke bawah. Karena pengaruh saya tidak bisa jelaskan di sini. Orang ITB bisa sorot ke bawah. Jadi misalnya ada lampu yang dia bohlam bisa cahaya melebar ke atas itu, kita tetap pakai kap supaya nyala di bawah. Jadi penataan pencahayaan itu juga diganti. Itu di luar negeri sudah mulai seperti itu. Nah, mumpung kita masih daerah baru, kita jaga sehingga tidak terganggu. Pada saat kita mau lihat bintang kita bisa. Nah ini hal-hal yang perlu kita tahu supaya kita ada connect dengan pikiran kita, connect dengan wisata. Nah kalau sudah connect dengan wisata itu sebagai penggerak utama itu untuk membangun yang lain, maka tentu kita harus mulai jaga dari sekarang. Kita ingat semua bahwa semua ada kaitan dengan pariwisata. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu sedikit tambahan untuk kita, Kepala Desa, Pak Camat,
lakukan dengan baik karena semua bergerak dari sana. Nah, kerjasama antara camat dengan para kepala desa dan lurah itu harus jalan. Ada ganjalan, cari tahu ini kira-kira ada ganjalan apa? Oh, tadi bisa ada suara suara bagus di sana. Nah, minta maaf, tidak apa-apa. Selesai. Jangan tunggu lama-lama. Kalau tunggu lama-lama, sudah nanti dia habis dengan sendiri, tapi jangan simpan dalam hati. Anggap saja tidak apa-apa. Kadang-kadang ketemu hukum, apalagi kalau sudah menyangkut dengan politik. Saya nomornya ada tidak? Tidak ada. Oh, sore dapat. Itu nomor itu bagus dia. Oke, kita tidak usah bicara yang lain. Saya menilai satu hal yang bagus itu dia sementara menangani membantu kita dalam penanganan seroja. Dia penyedia. Tapi tidak sekedar saja dia siap barang, kemudian dia kasih biar laku selesai, tidak tanggung jawab. Tapi dia monitor. Bagus ya. Saya dapat informasi begitu. Dia monitor, besok kerja ke sana. Coba yang kan itu. Jadi tidak saja kita sebagai pemerintah dari BPBD atau Pak Cam atau Pak Desa dan Pak Lurah, tapi dia sebagai penyedia juga bisa pantau. Mungkin ada rasa tanggung jawab. Saya pikir itu rasa yang baik sekali untuk kita lakukan secara bersama. Itu yang saya bilang, itu salah satu bagian kontribusi daripada masyarakat untuk membantu. Jadi tidak bikin bahasa memprovokasi orang untuk supaya orang lemah dan tidak mau bekerja. Saya kira semua ini bukan anak kecil yang ada di sini. Kalau baca di FB, coba baca kalimat-kalimat orang posting atau komentar-komentar, itu justru banyak yang melemahkan masyarakat, bahkan melemahkan kita untuk supaya pemalas kerja, pemalas untuk membangun ini di bidang ini. Mestinya ada kalimat yang keluar untuk provokasi boleh, tapi provokasi yang positif, memberikan semangat kepada masyarakat untuk bisa bekerja, untuk mau bekerja, untuk mau membangun. Nah, kalau orang seperti itu dalam pikiran positif. Itu positif ada. Saya minta tolong kita belum semua hari ini, siang ini, tapi kita yang ada ini bisa sebagai corong, bisa sebagai agen untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang saya sampaikan. Kalau kita tangkap semua, paling kurang 1-2 tangkap, kasih informasi kepada masyarakat. Apakah menyangkut sepeda, kita ambil sepeda saja di motor. Apakah kita harus beli siap makan minum untuk menyambut festival misalnya, atau apa saja yang kecil sekalipun memberikan motivasi kepada masyarakat. Saya terima kasih juga kepada masyarakat Rajua yang tidak ribut seroja dan seroja. Ada yang lain kan sampai maki-maki. Ribut. Maki saudara orang, bilang membantu masyarakat. Dosa Pak, saya tokoh masyarakat. Saya tidak bisa pikir lagi. Dia tokoh, ini siapa yang angkat jadi tokoh masyarakat? Kalau angkat diri sendiri ya memang bisa. Yang namanya tokoh masyarakat itu orang lain yang mentokohkan. Bukan kita mengaku diri, Bapak siapa? Saya sebagai tokoh masyarakat. Nah itu langsung tanya Pak Desa, Pak Lurah tanya, itu siapa yang angkat itu jadi tokoh masyarakat? Kalau datang saja, saya mau membantu masyarakat begini. Kalau masyarakat tidak bisa omong, saya datang di mana? Itu sih. Ini aku bilang tokoh masyarakat, siapa yang bilang itu tokoh? Mengaku diri. Itu usah. Yang mengaku diri itu dia salah pikir. Tokoh
tokoh itu ditokohkan oleh masyarakat. Kalau orang masyarakat mentokohkan dia, artinya dia berharga di masyarakat. Kadang-kadang sudah ada harga, angkat diri. Begitu. Jadi baik, saya kira ini hal yang perlu saya sampaikan. Setelah selesai ini, saya dengan beberapa teman akan keliling Rejua dulu, melihat titik-titik air yang kemarin itu ada yang persoalan air, tapi saya pikir kita semua sudah paham bahwa air itu adalah milik Tuhan dan diperuntukkan bagi kita. Kalau kita lihat dari Undang-Undang, ya, Undang-Undang 33 ya, pasal 33, bumi, air serta kekayaan alam yang berkandung di dalam dikuasai oleh negara. Cuma kita masih menghargai. Sampai dengan ini yang tambah-tambah di Sabung gitu. Kalau landai 200 meter dari bibir pantai, kalau yang biasa 100 meter itu dikuasai oleh negara. Tapi kami masih menghargai karena bukan hak kepemilikan, tapi hak pernah dikuasai dari nenek moyang dan lain sebagainya. Kita hargai sehingga kita tetap masih menghubungi orang tua di bidang tanah. Kemudian yang berikut, khusus yang tambak garam ini. Ada tambak di sini kan? Satu dua ada itu. Kami sudah menggunakan sistem pengelolaan limbah dan itu sangat-sangat menguntungkan masyarakat. Kami mencoba untuk mencari jalan lain. Bapak Ibu, bulan-bulan ini, bulan lalu juga kita masih pernah dengar kita mencari jalan lain. Jangan cari jalan yang sama, nanti Herodes ditangkap, kasih rusak semua. Tapi Tuhan sudah kasih ingat, cari jalan lain. Kita coba cari jalan lain, lebih menguntungkan bagi petambak, lebih menguntungkan bagi masyarakat. Ya, kalau masih ada yang bingung, kita pakai cara lain, sistem manajemen yang lain, supaya masyarakat lebih menguntungkan. Dan Bapak Ibu, nanti saya ajak petambak dari sini untuk supaya pergi lihat petambak yang ada di Sabtu Timur, kemudian tanya dengan mereka. Silakan pakai bahasa Bapak Ibu sendiri para petambak untuk cari tahu dia dapat uang bagaimana sekarang ini. Kalau yang lalu 1.250.000 dapat gaji, 1.200.000 dapat gaji, itu 1 bulan. Malas dengan rajin sama saja dia punya dapat. Tapi kalau sekarang bertambah, dia tentukan dia punya gaji sendiri. Lu mau gaji besar, lu tentukan sendiri sekarang. Lu mau 3 juta, mau 5 juta, silakan tentukan sendiri. Bukan pemerintah yang tentukan lewat SK. Pemerintah hanya tinggal tunggu saja bikin SK-nya. Nah, lu kasih pemerintah sekian persen, lu lebih. Bukan pemerintah yang dapat lebih. Jadi kalau ada yang datang mau bikin pakai model kayak yang jalan lama, tidak bisa itu. Tidak menguntungkan. Kami tidak ada dapat apa-apa dari situ. Yang kami dapat itu adalah daerah yang dapat. Daerah yang dapat itu mah. Kalau dulu ada kawan-kawan orang datang tipu-tipu. Ini orang juga pernah kena tipu tuh satu. Yang ada yang belum datang bayar. Nah, 1,5. Iya. Ya. Makanya saya bilang ini kebetulan pemilik tanah ini mantan lurah BPK, pemilik lahan di Dian. Dia bilang dia PHR dulu sambil kelola di sana. Jadi biar tanah sendiri dikelola, jangan kasih nanti yang lain. Biar beliau ada di sana, beliau kontrol sendiri. Dan nanti tahu persis dia punya
gaji nanti berapa. Jadi ada gaji tambahan selain dari pegawai negeri. Tidak usah khawatir, Pak Bupati tidak akan minta. Tapi kalau pas kebetulan lewat minta 1 kilo, habis. Karena mau bawa untuk apa namanya, master contoh ke Jakarta, misalnya begitu. Oh ini dari satu timur satu, dari lain juga 1 kilo. Bawa banyak-banyak kan saya rugi juga nanti, karena bayar pesawat kan sekarang 1 kilo sudah mahal. Nah ini salah satu yang harus kita pikir. Jadi jangan terprovokasi dengan orang lain. Ada yang mungkin provokasi datang kebetulan, kemudian jadi bentrok antara dua kubu, bikin terjadi dua kubu, kemudian apa namanya, membrannya dirobek-robek. Kalau ada yang begitu, tolong. Jadi sekali lagi saya minta, mari kita setelah kita lihat bangunan, kita kembali dari jalan yang lain, jangan jalan yang tadi. Ya, saya pikir yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kita, terutama Bacana. Nanti Ibu PKK juga nanti akan disapa lanjut. Ya, itu sekali ini Ibu PKK. Ya, nanti sekarang bisik-bisik memang informasikan apa-apa. Pokja berapa ini? Pokja 1 itu membidangi apa? P4 dan gotong royong. Ya bisa kasih informasi. Gotong royong bicara tentang pengorganisasian. Ada informasikan musik-musiknya. Kemudian yang berikut saya mau kasih tahu, dalam kondisi tertentu saya akan berkantor di Juan. Kita mungkin atur Pak Satapel nanti tolong diatur mungkin 1 kali jalan seminggu atau 2 minggu supaya dan juga tetap hidup. Jangan ada yang provokasi aku religius mencari apa. Tapi yang mangkrak tempoh hari itu kan sudah selesai toh. Waktu bilang mangkrak, oh itu bupati ini yang bikin mangkrak. Saya terima saja kalau memang saya jalani. Saya siap. Ini itu kepain. Sekarang bukan sudah jadi orang tua, jadi itu yang harus bertanggung jawab. Walaupun orang lain atau anak-anak yang bikin salah. Itu ya. Harus itu tidak bisa tolak. Saya harus terima. Oke, saya kira ini terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Kerjasama perlu, komunikasi perlu, ya. Saling membantu, tolong menolong satu dengan yang lain. Harus jalan. Demikian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sakti 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 Om. Namo Buddhaya. Lama Tonai.